Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali di channel saya Wahid Surya. Kali ini aku akan share pengalaman aku sebagai seorang reporter Batik TV. Ada banyak sekali di antaranya itu aku pernah meliput penemuan mayat yang sudah 5 hari menghilang, ya. Kemudian pernah juga bukan penemuan ya, bunuh diri. Bunuh diri dan ini semuanya terjadi di Pekalongan dan sekitarnya. Jadi untuk teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe biar aku semakin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke teman-teman, kali ini aku pingin share saja ya seputar pengalaman aku bekerja di Batik TV. Jadi pada waktu itu aku kuliah semester 3 dan aku mendapat info tentang adanya lowongan pekerjaan di Batik TV, adanya seleksi presenter seperti itulah. Nah, di situ aku belajar sama temanku bagaimana cara menjadi presenter yang baik, kemudian aku juga praktek ya sama temanku itu. Kemudian prakteknya itu ada praktek baca berita, kemudian cara membawakan sebuah acara TV seperti itu. Dan singkat cerita alhamdulillah aku ikut seleksi lancar dan lolos menjadi presenter di Batik TV. Nah, di situ jam kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore sebenarnya nih. Kemudian ketika ada acara-acara ataupun ada syuting-syuting yang di luar jam itu tetap kita harus berangkat ya teman-teman ya. Karena acara-acara tersebut harus berjalan seperti itu. Nah, di Batik TV ini awalnya sih aku sebagai host berita. Kemudian eee, kemudian merambah-rambah lagi nih, ada berita pagi, kemudian berita sore, kemudian ada juga berita kriminal, ada juga berita berbahasa Jawa, kemudian ada juga acara-acara gerebek olahraga namanya, kemudian acara rohani Islam dan yang sampai sekarang aku masih di sana itu sebagai host acara Iqra ya, acara mengulas kegiatan TPQ seputar tajwid dan huruf seperti itu. Nah, di sini aku ingin share banyak pengalaman aku selama menjadi seorang reporter. Di antaranya ini adalah dulu itu kan pada waktu menjadi pekerja di Batik TV ini kan dikasih jadwal ya. Jadi aku itu dapat jadwal hari Minggu. Ketika hari Minggu, Minggu sore ada acara ataupun ada liputan berita. Minggu sore artinya malam Senin ya, otomatis aku yang bertugas. Nah, pada waktu itu hari Minggu itu ada pasar tiban di Keraton dan pasar tiban itu hendak direlokasi ke tempat lain ya, karena dianggap mengganggu lalu lintas ambulans yang hendak keluar masuk ke RSUD Keraton. Nah, di situ terjadi demonstrasi. Dan demonstrasi itu terjadi hampir setiap minggu. Jadi setiap minggu sore sampai dengan malam Senin seperti itu, otomatis aku stay di sana, aku meliput berita dan terkadang aku menunggu itu sampai jam 8 malam, sampai jam 9 malam itu karena aku ingin mengetahui informasi terbarunya seperti apa, seperti itu. Itu pengalaman yang pertama ya. Kemudian ada juga pengalaman yang kedua. Jadi ketika kita meliput sebuah acara, itu kan terkadang saya kan sebagai seorang reporter kan terkadang sendiri, bawa kamera sendiri, terkadang juga ngajak teman kameramen seperti itu. Pas dilelah ini berdua nih sama kameramen nih. Kalau tadi demo itu saya sendiri. Nah, sama kameramen, tiba-tiba kameramen saya itu ditelepon sama temannya bahwasanya ada penemuan mayat di daerah Kedung Uni. Otomatis aku sama temanku kameramen itu langsung tancap gas ke Kedung Uni. Di situ ternyata lokasi penemuan mayatnya jauh dari pemukiman dan ketika kita hendak ke lokasi melewati jalan-jalan setapak seperti itu. Lokasinya itu di sekitar kebun kebun sengon ya, di perkebunan-perkebunan sengon seperti itu. Kurang lebih sekitar 20 sampai 50 meteran ya sebelum sebelum titik penemuan mayat itu baunya sudah menyengat sekali dan aku nggak kuat ya teman-teman ya. Untungnya kameramanku ini orangnya kuat dengan bau seperti itu dan dia juga kuat untuk melihat mayat yang sudah 5 hari yang sudah 5 hari kurang lebihnya karena kakak ini sudah menghilang kurang lebih 5 hari. Jadi teman saya otomatis mengambil gambar mayat, kemudian mengambil gambar di sekitar situ. Dan saya yang ada di 50 meter sebelum titik itu saya juga mencari informasi dari keluarganya, dari tetangga-tetangganya, menghilangnya kapan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau misal sama kameramen itu enak, kameramen bertugas untuk mengambil gambar, saya menggali informasi. Seperti itu. Jadi seorang reporter itu harus istilahnya tuh jangan takut ya karena terkadang tuh beritanya macam-macam, ada yang penemuan mayat dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian nih teman-teman, ada juga saya pernah meliput
penemuan mayat juga di daerah Viradesa. Nah, dilalah saya sama kameramen juga, tapi lain ya sama kameramen yang tadi ya. Kameramen saya ini orangnya penakut terhadap mayat nih teman-teman nih. Jadi otomatis saya yang ngambil gambar, malah kameramen saya yang menjauh ya. Tapi dilalahnya ini mayat ini diperkirakan baru sehari, jadi belum begitu bau ya teman-teman ya. Artinya aku sendiri masih masih kuat lah untuk mengambil gambar langsung ke arah mayat itu. Nah, kemudian pernah lagi nih teman-teman dilalah saya masih sama kameramen saya yang penakut itu ada bunuh diri. Nah, bunuh diri ini di Kota Pekalongan lah ya. Seorang ibu dan anaknya. Jadi ibu ini bunuh diri mengajak anaknya diracun dan konon katanya sih kalau nggak salah dulu karena faktor ekonomi ya. Pada waktu itu lokasi jenazahnya itu sudah di kamar mayat RSUD Keraton dan otomatis eh, seorang pencari berita ya, seorang reporter, seorang kameramen itu juga harus mengambil gambar ke kamar mayat dan dilalah kameramen saya ini kan penakut ya terhadap mayat, artinya otomatis aku sendiri dan diantar sama salah satu petugas rumah sakitnya untuk ke kamar mayat, kita mengambil gambarnya seperti itu. Dan di situ juga agak resiko juga ya mau wawancara sama pihak keluarga karena bapaknya ini karena kan ditinggal istri dan anaknya otomatis kan lagi down seperti itu. Akhirnya kita mencari informasi dari keluarga-keluarga lain yang ada di sekitar situ. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian eh pernah juga meliput berita penangkapan narkoba ya, karena kan setiap beberapa saat sekali ya, beberapa bulan atau beberapa minggu lah ya, itu pihak Polres itu mengadakan expose berita kriminal ya. Artinya penangkapan-penangkapan yang sudah dilakukan Polres itu apa saja itu mengekspos, mengundang wartawan-wartawan untuk meliputnya. Yang seringnya sih berita tentang narkoba karena di Pekalongan ini juga ternyata eh, ada ya kasus-kasus narkoba seperti itu. Seperti itu teman-teman. Itu dari saya sendiri sih, kalau teman-teman saya yang lain juga sering ada berita pembunuhan, penusukan dan lain sebagainya. Aku sendiri juga pernah sekali ada berita penusukan di daerah Pekalongan juga. Nah, otomatis kita juga harus mengambil gambar korban, kemudian gambar tempat penusukan dan tempatnya itu di situ masih banyak tercacar darah gitu ya teman-teman ya. Jadi harus berani juga mengambil gambar di lokasi tersebut. Dan di Batik TV ini jujur aku agak kewalahan terhadap kuliahku ya karena kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi kalau misalkan antara jeda-jeda waktu itu ada waktu longgar otomatis aku kuliah. Tapi kalau misalkan tidak longgar ada jadwal bentrokan sama jadwal syuting ya udah aku otomatis harus syuting seperti itu. Dan apalagi kalau pada saat-saat ujian, sebelum ujian, aku ngumpulin catatan-catatan teman-teman, tak rangkum semua, aku benar-benar belajar sampai malam agar IPK aku tetap terjaga dan alhamdulillah sih semuanya sudah terlewati dengan baik. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, sekedar share saja pengalaman-pengalaman aku buat teman-teman yang mau jadi reporter, mau jadi presenter harus siap-siap dengan segala sesuatu yang terjadi di sana, dengan segala tugas-tugas yang ada di sana. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.